Halo teman-teman, selamat datang di Power Query Excel. Nah, Power Query itu bisa ngelakuin apa aja sih? Coba teman-teman bayangkan, teman-teman tuh punya file ABCD, file EFG, lalu ingin digabungkan ke satu buah file, ya. Ingin digabungkan ke satu buah file. Selanjutnya, file-file yang teman-teman gabungkan tadi itu selalu berkembang terus. Gak mungkin kan teman-teman copy paste satu ke dalam satu buah file utama. Terus juga misalkan di dalam file utama itu teman-teman juga masih harus menggabungkan. Misalkan antara data A dengan data B itu digabung menggunakan VLOOKUP gitu. Biasanya kan pakai VLOOKUP. Teman-teman gabungkan. Nah, di sini itu ada cara otomatisnya dari Excel, namanya Power Query. Untuk materi yang kita bahas terkait dengan materi-materi Power Query, itu ada beberapa. Pertama tuh table, teman-teman. Jadi table itu gimana caranya teman-teman tahu hasil dari Power Query, karena hasil dari Power Query itu adalah table. Lalu yang kedua, basic import Excel. Jadi kayak misalkan Excel single sheet gitu ya. Coba aja gimana sih caranya import gitu ya, atau get data dari Excel single sheet, dan bagaimana mekanisme dinamis yang saya maksud tadi ketika ada datanya berkembang atau perubahan pada data source ya, mainnya juga akan berubah. Lalu basic olah data, tipe data, menghapus duplikat, filter dan sort, menggabung dan memisahkan kolom, menambahkan kolom custom dengan rumus. Lalu ada advanced import data, typo. Nah, di sini berarti multi-sheet, multi-file single sheet, multi-file multi-sheet. Jadi nanti kita coba semua deh. Kayak misalkan, kalau misalkan multi-sheet itu gimana? Karena di awal itu kita hanya single sheet, tapi dalam satu file. Terus ini multi-file, tapi setiap file hanya satu sheet. Nah, yang terakhir ini adalah multi-file multi-sheet. Jadi di dalam satu folder itu dia multi-file banyak, dan di dalam satu file itu juga dia punya banyak sheet. Lalu ada advanced knowledge data, dia bisa melakukan append, penggabungan, dengan catatan kolom dan nama-nama kolomnya sama gitu ya. Terus ada merge query, misalkan kayak ingin menggabungkan seperti VLOOKUP atau HLOOKUP atau lookup function gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu menggunakan conditional column. Dan yang terakhir adalah pivot dan unpivot data. Seperti itu. Oke, selamat berjuang, selamat mencoba. Kalau bingung, seperti biasa, kita diskusi di kolom komentar atau join ke community. Thank you. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas terkait dengan table. Sebelum saya jauh membahas tentang table, ada kalanya kita melihat data-data yang kita gunakan saat ini. Seperti yang teman-teman lihat, data yang saya gunakan di sini adalah data transaksi, di mana ada kolom ID transaksi, kolom tanggal, nama produk, kategori, jumlah, harga satuan, metode pembayaran, nama pelanggan, dan kota. Ada beberapa hal yang kurang di sini, seperti total harga. Kolom total harga belum ada ya, seharusnya pengalian antara jumlah dan harga satuan. Lalu tanggalnya ini masih formatnya teks. Tahu dari mana antara teks dengan format tanggal? Kalau format teks itu pasti dia rata kiri. Nih, teman-teman lihat ya, dia rata kiri nih. Nah, dia di rata kiri. Tapi kalau angka ataupun selain teks, dia pasti ratanya rata kanan. Tapi kalau binary kayak true false, dia tengah gitu. Nah, ini tuh dia teman-teman bisa lihat dia ini rata kiri nih. Nah, terus gimana sih cara ngubah yang ini dulu gitu ya? Satu-satu ya teman-teman. Gimana sih cara ngubah ini? Ini data seperti ini dapat teman-teman ubah dengan cara saya tambahkan satu buah kolom dulu. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya date value. Nah, seperti ini. Kita rubah dulu ke jadi date value. Nah, dapat nilainya. Terus selanjutnya dari date value yang ada di sini, kita rubah ke dalam bentuk format tanggal. Ini saya blok dulu ya teman-teman ya, biar gampang. Jadi langsung aja saya blok shift control bawah seperti ini, saya blok semua. Dan selanjutnya untuk merubah tipe datanya date, tinggal pilih di sini. Kita pilih yang sorted. Nah, maka dia langsung jadi format tanggal. Dan teman-teman bisa lihat di sini, kalau dia tanggal dia rata kanan. Tapi kalau dia teks dia rata kiri. Terus selanjutnya gimana nih teman-teman? Selanjutnya teman-teman bisa copy,
lalu paste value ke kolom sebelahnya. Karena yang kita butuhkan adalah value dari si tanggalnya. Tapi kalau teman-teman langsung rubah, langsung paste value ya, nanti dia jadinya seperti ini lagi. Nah, jadi seperti ini lagi gitu ya. Kalau teman-teman paste biasa, apa namanya, paste tanpa format gitu ya, paste biasa nanti dia jadi value. Kenapa kok bisa jadi value? Karena dia sebenarnya masih bernilai formula. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau saya akan rubah dia menjadi ke value dulu. Dan seperti tadi, saya akan rubah dia menjadi bentuk angka. Bentuk tanggal. Sorted. Dan kalau misalkan ini sudah, ini akan saya delete. Selesai, satu masalah. Terus masalah selanjutnya, di sini ada jumlah dan harga satuan, teman-teman ya. Tapi nanti saya akan membuat total harganya. Sebelum saya membuat total harganya, saya akan rubah dulu ke dalam bentuk table, teman-teman. Nah, apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai table? No, ini data. Ini masih data. Table di Excel itu merupakan sebuah fitur. Kalau teman-teman lihat, fiturnya itu ada di mana sih? Ada di insert, lalu table. Nah, ini adalah fitur table. Gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup klik, lalu teman-teman di sini ada keterangan My Table has header. Posisi sudah ke checklist. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kapan sih kita memilih checklist ataupun tidak memilih checklist? Nah, kalau dia headernya itu lebih dari satu baris, maka jangan di sini dipilihnya, tapi ini di uncheck. Tapi kalau headernya itu cuma satu baris seperti ini cuma satu baris, maka langsung bisa teman-teman checklist. Nah, ini saya sedikit kasih contoh kalau dia multiple baris. Misalkan populasi. Populasi di sini ada L dan P. Nah, ini multiple baris nih, teman-teman. Terus di sini misalkan ada kota. Misalkan kota A, B, C. Populasinya untuk laki-laki misalkan 30, P-nya 20, terus yang ini 33, ini 44, yang ini misalkan 12, yang ini 23. Kalau misalkan case-nya seperti ini gitu ya, di sini posisinya dia ke merge, ya biasanya kan di merge ya. Misalkan posisi kayak gini dan lalu teman-teman langsung bikin insert table, terus di sini posisi my table has headers-nya ke checklist, apa sih yang terjadi? Maka dia yang terjadi adalah L dan P itu dianggap sebagai data. Harusnya header, ya kan? Nih, dia mau jadi satu baris. Table itu ciri khasnya dia header table-nya hanya satu baris, teman-teman. Nah, terus Pak, kalau kejadiannya kayak gini bagaimana? Pastikan teman-teman blok hanya pada bagian datanya saja. Jadi, untuk blok bagian datanya saja, itu teman-teman bisa Ctrl Shift kanan bawah untuk ngeblok semua. Saya ulangin ya. Ctrl Shift kanan, lalu bawah. Selanjutnya bagaimana? Tinggal insert table, tapi my table has headers-nya di uncheck. Jadi seperti ini. Ini yang cara pertama. Terus cara keduanya bagaimana? Normalisasikan header table. Kalau normalisasikan itu gimana, Pak? Saya lebih menyarankan normalisasikan header table ya, teman-teman ya. Jadi ibaratnya pastikan memang kalau untuk teman-teman mengolah data lebih lanjut, ya header itu cuma satu baris. Nah, menormalkannya caranya bagaimana, teman-teman? Yang merge, teman-teman unmerge dulu seperti ini. Lalu populasinya ini ya udah dijadikan satu baris. Berarti ada populasi L, lanjut ya. Lalu ada populasi P. Populasi P. Baru yang ini kita pindahkan ke dah. Dengan begini sudah jadi satu baris dan kalau misalkan kita insert table maka dia udah sesuai. Oke, itu sedikit gambaran teman-teman terkait dengan fitur insert table yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa teman-teman gunakan ya. Karena beberapa saya lihat di kayak short, terus di reels, itu tuh dia bentuk datanya itu seperti ini, tapi langsung dipaksa apa namanya insert table. Jadi kayak ibaratnya tuh ngasih contoh video singkat, tapi salah. Kasihan kalau teman-teman langsung nyontoh gitu. Apalagi kalau kolomnya itu banyak, nggak ngeh nanti kalau misalkan ternyata ada yang header table jadi value, pas dianalisa berantakan, gitu. Saya sering ngeliat yang kayak gitu. Oke, ini saya delete aja dan saya kembali ke table saya yang ini. Nah, di sini tuh sudah ada satu table besar, tapi masih ada kekurangan. Kalau tadi kita sudah merubah dari teks tanggal menjadi benar-benar formatnya adalah date.
Kurangnya apa lagi? Di sini kurang harganya berapa. Nah, misalkan harga. Ini kalau misalkan saya enter, apa yang terjadi teman-teman? Ada lihat perubahan nggak? Sebelum saya enter dan ketika setelah saya enter. Nah, ciri khas table itu adalah dia auto resize. Maksudnya auto resize bagaimana? Kalau saya menambahkan satu kolom persis di sebelah kanannya atau persis di baris bawahnya, misalkan di sini saya tambahkan angka 2 gitu ya, maka dia langsung resizing ukurannya. Dia resizing. Kenapa kok butuh resizing, Pak? Kenapa sih kok misalkan kita butuh table? Nanti kita akan lihat apa perbedaan dengan data biasa dengan fitur table di Excel. Nah, kalau misalkan teman-teman iseng, Pak bisa nggak sih saya nambahnya selisih satu sel gini gitu ya? Ya nggak bisa. Teman-teman nggak bisa. Terus kalau teman-teman maksa, Pak saya pengennya kayak gini. Ya teman-teman mau nggak mau resizingnya secara manual. Nah, resizing secara manual itu teman-teman bisa klik saja sel aktifnya ada pada table. Lalu teman-teman pilih table design. Di beberapa version itu bisa aja namanya table design, table tools, table. Ya tergantung dari versi Excel-nya. Soalnya beda-beda sih antara setiap versi Excel gitu. Ini kalau misalkan saya coba table design, lalu misalkan di sini saya pilih resize table. Nah, ini teman-teman bisa nih. Nah, ini nanti kan kelihatan nih. Dia saat ini tuh posisinya dari A1 sampai I10. Berarti kan di sini sampai I. Ya udah teman-teman rubah aja dari I ini menjadi K. Nah, ini saya rubah I-nya menjadi salah ya. Ya, ini saya cancel dulu. Saya salah. Nah, ini misalkan I-nya saya rubah menjadi K. Nah, dah, K itu berarti sampai sini saya oke, dah. Harganya langsung ikut. Tuh, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma satu-satu gitu ya, teman-teman bisa nambahin satu-satu per kolom, ya udah tambahin aja satu-satu. Jadi nggak perlu menggunakan tools yang ada di sini klik-klik. Kayak udah teman-teman tulis aja nama-nama kolom yang dibutuhkan itu apa saja. Terus kalau ada yang nanya lagi, Pak, kalau misalkan saya sudah bikin harga, tapi saya lupa atau saya ternyata nggak butuh nih kolom yang J, bisa nggak sih di delete terus langsung auto resizing? Saya jawab nggak. Nggak bisa ya. Bener-bener harus teman-teman nulis di sebelahnya persis. Seperti ini. Itu teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang di harga. Harga itu adalah jumlah. Teman-teman bisa lihat ya, add jumlah. Di video sebelumnya saya udah menerangkan, add itu artinya merupakan dia pada baris yang sama. Dia merujuk pada baris yang sama. Kenapa kok misalkan bisa jumlah? Karena dia tipenya sudah tipenya ranks gitu ya. Dia maksudnya itu ada di kolom jumlah. Add ini yang menyatakan pada baris tersebut formula itu dipanggil. Karena kalau misalkan teman-teman posisinya itu sama dengannya di bawahnya sini, dia nggak jadi add. Add itu menyatakan pada baris yang sama. Gitu. Jadi sama dengan jumlah dikali harga satuan. Nah, ini berarti kan kita mengalihkan pada baris yang sama gitu ya teman-teman ya. Dan ketika ini saya enter, ya dia langsung terisi semua secara otomatis. Nah, teman-teman bisa lihat, dia terisi semua secara otomatis. Tuh teman-teman. Jadi salah satu fitur di table selain auto resizing, ya dia langsung auto calculation aktif. Artinya ketika kita enter tadi, ya udah dia langsung hitung. Karena dia di baris yang sama. Nah, ketika di baris yang sama dia langsung menghitung seperti tadi. Lalu teman-teman pasti pernah atau kalau misalkan lihat di video yang lain, teman-teman pernah mencoba yang namanya sum if, average if, dan sebagainya ya. Itu teman-teman kan menggunakan formula tuh. Sama dengan sum if, lalu masukin kriteria, masukin ranks, kriteria, dan selanjutnya adalah sum ranks atau average rank. Itu kalau misalkan sum if ataupun average if. Gimana kalau misalkan di table? Di table itu sebenarnya ada satu hal yang bisa membuatnya secara otomatis, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sel aktifnya pada table seperti ini, ada pada data, lalu table design, atau table tools atau table, di sana ada table style option. Nah, ini teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa melihat total row. Oke, sudah ketemu total row-nya, silakan di checklist. Nanti di bagian bawah, ini saya delete dulu, tadi saya coba-coba kan.
Di bagian bawah itu nanti akan ketambahan satu buah baris, teman-teman. Nah, baris ini bisa teman-teman gunakan. Mau ngapain sih? Mau average, nanti dapat rata-ratanya. Mau di sum apakah bisa? Yes, bisa juga di sum. Mau di count untuk ngecek berapa jumlahnya? Bisa juga. Apakah ini terpengaruh oleh filter? Yes, ini terpengaruh oleh filter, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya coba pengen tahu gitu ya, saya pengen tahu berapa banyak sih yang melakukan metode pembayaran dengan wallet. Saya cukup ganti filter menjadi e-wallet, lalu di sini saya ganti dengan count. Dah dapat 66. Total harga dari e-wallet berapa sih? Oh, dapat nih. Senilai 4.860.000. Rata-ratanya berapa? Tinggal teman-teman ganti. Nilai terkecilnya berapa? Tinggal teman-teman ganti min. Nah, max-nya berapa? Tinggal teman-teman ganti ke max. Itu. Dan ini dia berlaku filter ya. Nah, terus berarti Pak, bisa dong metode pembayaran digabungkan dengan misalkan Bandung. Bandung, hanya Jakarta. Dah dapat. Oh, ternyata berapa sih yang beli e-wallet dari Jakarta? Teman-teman ganti ke kon. Oh, ada 17 orang. Gitu, teman-teman. Dan ternyata kategori dan nama produknya sama semua ya, teman-teman ya. Yaitu lap piring dan peralatan dapur. Itu, teman-teman. Apakah ini bisa digunakan untuk kolom yang lainnya? Yes, bisa. Misalkan penjualan tertinggi berapa sih? Oh, ternyata penjualan tertinggi dalam satu kali transaksi ya, itu ada 5 item. Nah, terus kalau misalkan metode yang lain bagaimana? Misalkan metode transfer bank. Nah, transfer bank beda lagi. Countingnya cuma ada 9, dan kalau misalkan kita sum nilainya ada di 300.000. Gitu. Tapi dia memiliki 2 kategori, kebersihan dan peralatan dapur. Nah, ini teman-teman dapat gunakan, yaitu adalah total row. Gitu. Kenapa kok saya ngajarkan ini dulu? Karena nanti di bagian Power Query, output hasilnya tuh pasti bentuknya table, biar teman-teman nggak kagok. Kok bentuknya kayak gini, Pak? Ya, ini bentuknya table. Gitu. Nanti kalau misalkan kita lanjut ke video yang Power Query selanjutnya, bentuknya itu pasti kurang lebih table seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dan dipahami. Thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah Basic Import Excel. Nah, di Basic Import Excel ini saya akan mencoba ke salah satu simulasi, yaitu adalah Excel Single Sheet. Apakah saya sudah menyiapkan datanya? Yes, sudah. Yaitu adalah transaksi produk rumah tangga. Nanti akan saya upload di Drive dan teman-teman dapat mendownloadnya. Nah, transaksi produk rumah tangga ini akan saya coba masukkan ke dalam Excel yang satunya. Jadi kalau misalkan kita lihat apa sih data yang ada di sini, yaitu datanya ada ID transaksi, tanggal, nama produk, kategori, jumlah, harga satuan, total harga, metode pembayaran, nama pelanggan, dan kota. Ini saya enable editing dulu dan total harganya akan saya delete gitu ya. Seperti ini, dan perhatikan teman-teman di sini adalah bulan 4 ya. Kenapa kok bulan 4? Karena nanti kita akan mencoba simulasikan bahwa ketika terjadi perubahan di file ini, maka di Excel target yang tadi nama filenya adalah lab, dia akan berubah juga. Oke, saya simpan dan saya close, lalu saya kembali ke sini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita ke ribbon data. Tapi bisa jadi teman-teman ada di ribbon yang berbeda, tergantung dari version Excel-nya. Dan di sini saya bisa get data from file, lalu pilih Excel from workbook. Tunggu beberapa saat, memang agak lama ya, karena memang ini baru saya coba jalankan pertama kali. Dan di sini dia akan meminta kita memilih mana sih file targetednya gitu ya. Power Query, transaksi, produk rumah tangga, dan saya akan import. Connecting, dan kita masuk ke halaman navigator. Di sini teman-teman bisa lihat, tadi saya sempat suggest bahwa apapun yang terjadi pada Excel tersebut, maka kita berharap di file labs ini
dia juga akan mengalami perubahan. Kalau seperti itu, di sini teman-teman bisa ngelihat sebenarnya, yang kita pilih itu apa sih? Apakah select multiple item, atau sheet, atau ternyata ini tuh bisa diklik juga teman-teman. Nah, apakah yang ini atau yang ini? Kalau teman-teman targetnya ketika ada perubahan di Excel tersebut, dan langsung impact ke file targeted atau folder file lab ini, maka pilihlah transaksi produk rumah tangga. Ini diklik, lalu transform data. Nah, tapi ketika teman-teman milih itu, ya, teman-teman tidak akan langsung melihat data yang teman-teman buat tadi. Beda ya. Nah, di sini tuh ada name-nya sheet, lalu ada table, terus ada sheet 1, sheet, false. Ya ini kalau bisa kita bilang ada beberapa yang tidak kita butuhkan. Caranya untuk membersihkan itu semua adalah ya ada cara singkat, ada cara cepatnya. Kita tidak tidak harus langsung me-remove kolom satu-satu gitu ya. Ini kan ada remove kolom satu, remove kolom lagi, nggak usah. Tapi teman-teman cukup klik kanan pada yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan di sini itu adalah yang table. Oke, yang kita butuhkan itu adalah yang table. Yang lainnya nggak dibutuhkan. Ini lebih ke kayak nama sheet-nya, terus di sini ada yang di hidden atau enggak, itu kan nggak kita butuhkan ya. Nah, berarti di sini tinggal kita klik kanan, lalu remove other column, itu udah disediain. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini tidak ada undo. Kalau teman-teman Ctrl Z apakah bisa? Nggak akan bisa. Tapi dia ada step. Jadi pertama source, lalu remove other column. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengcustom sesuatu, wah stepnya salah nih, teman-teman nggak bisa undo. Tapi teman-teman bisa delete stepnya. Misalkan, wah ini saya salah nih. Ya udah teman-teman tinggal delete. Nah, dia muncul lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat melakukan stepnya ini, teman-teman atur ulang. Gitu. Kalau tidak sesuai. Nah, terus selanjutnya, pada data ini, teman-teman bisa lihat pada, apa namanya ya, fitur dari header kolomnya ini, itu ada panah kanan kiri seperti ini. Itu dimaksudkan dengan ini kalau misalkan saya klik gitu ya, itu sebenarnya kita lagi melakukan, expand. Kita expand gitu ya, kita buka, lalu di sini ada use original column 6S prefix. Di-okein aja nggak apa-apa, atau tidak di-okein juga nggak apa-apa, bebas sih teman-teman. Saya biasanya langsung main oke aja. Ini kalau misalkan teman-teman, bingung, saya ulangin ya. Ini pojok kanan atas, saya klik, lalu saya oke. Dah, dia langsung ke expand, kebuka. Teman-teman bisa lihat ada yang salah di sini. Yes, di sini kita bisa lihat bahwa header-nya itu salah. Iya, kenapa kok bisa salah? Karena memang datanya berbentuk data, bukan table. Dia hanya data, data biasa gitu. Yang si Excel ini nggak tahu itu tuh header atau bukan. Makanya jadi kayak gini, ini dianggap sebagai data. Caranya ngerubah bagaimana? Nah, di sini ada fitur, nah, use first row as header. Udah disediain juga. Jadi si Excel ini tuh kayak user experience paham gitu, yang sering terjadi pada setiap user. Apakah baris pertama mau dijadikan sebuah header? Ya, di sini ya kalau iya ya udah klik aja use first row as header. Nah, maka dia langsung promote header, change type. Kok bisa change type? Dia langsung mengikuti tipe data yang ada ya teman-teman. Kalau misalkan dia angka, dia langsung berubah menjadi 1, 2, 3, yang artinya adalah tipe data angka. Terus kalau misalkan dia tanggal, ya dia langsung ngikutin tipe datanya apa? Date di sini. Kalau dia teks, ya teks, kategori teks, jumlah ya angka, harga satuan berarti dia merupakan ya harga satuan, lalu ada metode pembayaran seperti ini, tetap teks juga, dan ada nama pelanggan serta kota, yaitu teks juga. Seperti ini. Dan ini kalau misalkan tanpa saya rubah apapun ya, kita belum melakukan custom ini itu, saya langsung close and load gitu ya. Close and load berarti saya akan meload data ini ke Excel Labs tadi. Ya, dia langsung ke load dengan nama yang sama persis dengan nama file tadi. Dah, dia udah ke load nih teman-teman. Sudah ke load 100 row loaded. Memang ada 100 baris. Dan kalau misalkan di sini saya lakukan perubahan pada transaksi produk rumah tangga, saya lakukan perubahan ya teman-teman ya. Saya tambahkan satu buah baris di sini, yaitu baris ke 101.
Oke. Lalu yang kedua, saya akan membuat di bulan kelima, misalkan 01/05/2025. Sorry, 2025 seperti ini. Lalu yang dijual adalah pengharum ruangan, lalu peralatan kebersihan ya. Terus di sini nilainya 2, harganya misalkan 1.000. Ini saya samakan saja ya teman-teman ya biar nggak terlalu lama. Dah, misalkan sudah nih. Ini saya save ya, saya save. Lagi loading sebentar. Bentar. Wait moment, ini kenapa? Your change could not be saved thanks produk tangga because a sharing violation try saving a different file. Jadi ini sering terjadi teman-teman. Ya, ini sering terjadi karena file targetednya itu lagi terbuka. Ini kan lagi terbuka nih. Ini sering terjadi. Jadi jangan terus, wah ini gimana Pak? Jangan panik. Di oke aja, terus the file format bla 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 don't match. Ya, yes gitu aja ya. Nah, terus teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa yang ini teman-teman rename dulu. Yang file lama kan? Ini teman-teman rename jadi alt seperti ini. Lalu transaksi produk rumah tangganya. Oh ya, sorry. eh Sebentar, ini saya ganti ke new. Nah, gini aja deh. Ini saya ganti ke new, ya. Lalu ini saya close. Berarti kan saya sudah punya 2 buah file nih, teman-teman. Ada yang new, ada yang old. Itu sering terjadi, jadi nggak usah panik. Karena kita lagi buka file ini. Seharusnya file ini tuh ketutup. File labs ini ketutup. Gitu. Kalau mau ngedit yang source, harusnya ini ketutup. Jadi nggak usah panik. Dibikin new kayak gini aja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang ini kita ganti ke old. Oh iya, dia lagi nggak bisa ya, karena lagi dipakai, sorry. Ini saya close dulu, saya save, lalu saya close. Lalu yang ini saya ganti ke old. Yang new ini saya bikin dia menjadi ya new biasa. Nah, labs yang ini saya buka ulang. Dah ya, kita lihat masih 100 dan ini saya enable konten. Terus caranya mendapatkan data yang baru yang 101 tadi gimana sih kira-kira? Tinggal kita ke query. Nah, kita query atau ke table design, yang penting ada button refresh nih. Nah, ada button refresh ya. Ini cukup teman-teman refresh. Nah, refresh, nanti dia narik data dari sana. Nah, yang 101 langsung masuk nih. Nah, enak kan? Jadi ibaratnya apapun yang kita isikan di sana, dia langsung berimpact ke sini. Kalau misalkan pengurangan data bagaimana? Nah, ini coba saya save ya. Saya save lalu saya close, lalu misalkan di sini saya buka lagi. Kalau teman-teman bertanya, Pak, kalau misalkan pengurangan data, impact nggak? Ya, misalkan ini saya kurangin. Dah, saya kurangin ya teman-teman ya. Saya kurangi beberapa baris jadi 93 langsung ke 100. Saya save, seperti tadi ya saya save. Nah, ini saya save aman kan? Ini langsung saya buka filenya dan selanjutnya tinggal saya refresh. Apakah berimpact di sini? Kita lihat saja sebentar. Ya, dia berimpact. Everything yang terjadi pada file source langsung berimpact kepada file target. Terus sebenarnya kira-kira bisa digunakan untuk apa sih? Kalau teman-teman gini, di beberapa company itu menyediakan file Excel tuh banyak. Bahkan file Excel itu ada yang sampai per minggu. Ada yang per minggu, ada yang per bulan, bahkan sampai nama filenya tuh dibikin Januari 2025, Februari 2025, atau nama file itu tahun 2025, sheetnya nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Maka teman-teman kan nggak mungkin ya kalau teman-teman mau nggak apa-apa sih copy paste satu-satu gitu ya. Everything ada perubahan teman-teman copy paste satu-satu. Tapi dengan adanya Power Query, teman-teman cukup linking antara source dengan target yaitu antara ke file yang tadi transaksi produk rumah tangga ke file targetnya yaitu adalah labs. Teman-teman linking secara Power Query. Selanjutnya ketika ada perubahan data di source, ya teman-teman cukup refresh. Yang penting nama filenya sama. Nah, yang penting nama filenya sama. Karena di sini tuh dia ada data source setting dan di sini teman-teman bisa lihat dia mengarah ke file mana. Itulah kenapa tadi saya ngasih suggest kalau misalkan kejadian kayak tadi, ya udah dibikin aja namanya itu new lalu terus yang sebelumnya diganti ke old, yang baru dihilangin new-nya. Gitu, teman-teman. Itu adalah tips and trick ya buat teman-teman karena itu sering kejadian kayak tadi. Jadi nggak usah panik.
Tuh. Nah, itu adalah kegunaan dari Power Query gitu ya. Silahkan dicoba perlahan-lahan, kalau butuh file source-nya nanti akan saya sediakan di Drive. Terima kasih. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasannya yaitu adalah basic olah data. Jadi basic olah data di sini kita bagaimana mengubah tipe data di Power Query, hapus duplikat, filter and sort, menggabungkan dan memisahkan kolom, lalu menambahkan kolom custom dengan rumus. Oke, kita kembali ke data query kita. Nah, ini adalah data Power Query-nya, di mana data Power Query ini teman-teman bisa langsung edit. Caranya kita ke query lalu edit. Nah, kita masuk ke window dari Power Query Editor. Nah, yang pertama, untuk teman-teman kalau ingin merubah tanggal, nah kalau teman-teman ingin merubah tanggal, berarti dapat teman-teman lakukan dengan cara klik, di sini ada data type, dan teman-teman bisa ganti. Yang teman-teman tuh butuhkan itu seperti apa, kayak misalkan tanggalnya ini, wah Pak saya nggak mau date Pak, tapi saya misalkan mau ganti teks, ya bisa. Cuma di sini, apakah mau add new step atau replace current. Ini untuk versi Excel yang baru ya. Kalau versi Excel yang lama, dia nggak ada keterangan step seperti ini. Jadi teman-teman nanti bakal, loh kok nggak ada ya step seperti ini. Nah itu nanti tergantung jadi dari jenis Excel-nya. Atau misalkan yang kolom jumlah di sini pengen kita ganti ke teks juga. Nah itu juga sama, replace current atau add new step. Nah, untuk conversion gitu ya. Nah, itu bebas gitu ya. Penting teman-teman tahu, di sini kita bisa melakukan editing tipe data. Kenapa kok bisa kan seperti itu? Karena di Excel yang lama tuh memang agak unik ya, Power Query-nya fiturnya tuh masih minim banget. Bahkan tanggal ini itu dinyatakan sebagai teks, teman-teman. Jadi nanti pas di close and load, dia tipe datanya bukan bukan tanggal langsung seperti ini, tapi masih masih teks atau number. Teman-teman bisa langsung convert dia menjadi tanggal dengan cara seperti ini. Nah, ini diklik aja, lalu ganti tipe tipe datanya. Gitu, teman-teman. Nah, terus selain itu kita juga bisa melakukan eh, pemisahan atau penggabungan kolom. Jadi ada misalkan kita kayak gabungin kolom atau misalkan ingin melakukan pemisahan kolom. Oke, kita mulai dari split kolom dulu ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin memisahkan salah satu yang ada di sini, misalkan nama pelanggan gitu ya. Nama pelanggan salah satunya pengen kita pisahin nih teman-teman. Wah, saya pengen misahin Pak antara kata pertama dan kata kedua dari nama pelanggan gitu. Misalkan teman-teman pengen misahin, ya udah teman-teman caranya bagaimana? Di sini ada beberapa ribbon menu yang dapat teman-teman gunakan, home, transform, add column ataupun view. Kalau yang berurusan dengan perubahan pada data yang ada di tabel kita bisa ke transform. Nah, kita transform. Lalu di sini kita pilih split kolom. Nah, kita split. Jadi misalkan ini pengen kita split, dan di sini splitnya tuh sebenarnya sudah lumayan lengkap ya teman-teman. Bisa by delimiter, misalkan bisa menggunakan number dan karakter. Kayak di sini kan ada number sama karakter nih. Apakah bisa? Ya bisa gitu. Bisa berdasarkan position tertentu, bisa berdasarkan lower to upper case, digit non to digit dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, misalkan by delimiter saya pilih, lalu di sini saya pilih dia sebagai atau menggunakan delimiter yang space. Karena bisa bisa yang lain juga ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya oke, maka nanti dia jadi terbagi menjadi dua seperti ini. Ada nama pelanggan, ada nama pelanggan. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Teman-teman bisa ganti nama kolomnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan nama pelanggannya di sini menjadi eh, nama depan. Nah, nama depan, lalu yang ini nama belakang. Terus ternyata teman-teman pengen menggabungkan lagi nih, Pak, saya lupa seharusnya ada nama depan dan nama belakang atau nama lengkap. Itu kan sudah saya pisah gitu. Misalkan ada yang kayak gitu juga gitu ya. Terus caranya bagaimana, Pak? Misalkan ada yang pengen menggabungkan nama depan sama nama belakang. Nah, untuk menggabungkannya, maka teman-teman jangan langsung menggunakan transform
merge kolom seperti ini ya teman-teman ya. Apakah bisa? Yes, bisa, tapi yang paling terjadi misalkan kita pengen menggabungkan langsung seperti ini dan dia dipisahkan oleh spasi. Misalkan nama lengkap. Terus bakal apa sih yang terjadi? Ya, dia nama depan dan nama belakangnya hilang. Nah, jadi hilang kan nama depan nama belakangnya. Ini saya close lagi untuk menampilkan nama depan dan nama belakang. Caranya teman-teman bisa menggunakan add column. Jadi misalkan di sini saya add column, lalu custom column, kita masuk custom column formula. Jadi custom column formula di sini tuh sedikit berbeda dengan custom column yang sedikit berbeda dengan formula yang ada di Excel gitu. Sebagian besar sama, sebagian kecil beda gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan nama-nama kolom tertentu, kita bisa double klik atau klik insert seperti ini, tapi saya biasanya double klik. Nama depan, lalu teman-teman bisa menambahkan seperti kita melakukan kayak tambah teks di formula. Pakai simbol N, spasi seperti ini, lalu nama belakang. Nah, ini saya tambahin N ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat no syntax error have been detected. Jadi tidak ada syntax yang error. Dia langsung ada deteksinya sih, lebih enaknya kayak gitu. Jadi kalau ada yang salah ya dia langsung apa namanya? Langsung ada warning nanti. Di sini kita bisa masukkan dengan nilai atau dengan nama kolom adalah nama lengkap. Nah, di sini ada nama lengkap, ada nama depan, ada nama depan dan ada nama belakang. Seperti ini. Jadi di sini ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya, ada change type, terus ada rename column dan seterusnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya selain kita ingin melakukan penambahan ini, sekarang coba kita lihat deh, apa sih yang terjadi pada data yang ada di sini gitu ya. Ada dengan data yang ada di sini. Coba sekarang kita masuk ke home, lalu close and load. Dah, tambahan ya teman-teman ya. Ada nama depan, nama belakang, dan nama lengkap. Terus kalau misalkan kita ngerubah source-nya, apakah kita perlu merubah source-nya dengan menambahkan nama lengkap? Nah, sekarang kita coba nih teman-teman. Ini saya close. Lalu saya coba tambah edit. Nah, ini saya coba edit data yang sebelumnya. Studio Melati, Labs, Power Query. Tadi di sini ya, transaksi produk rumah tangga. Nah, sekarang saya coba nih 102 gitu ya. Selebihnya saya samain aja. Nanti yang saya bedakan itu di sini. Saya ganti Jakarta. Ya, biar agak sedikit beda ya. Saya save, saya close, lalu saya buka targeted file-nya. Nah, di sini sekarang coba saya refresh seperti tadi. Kita lihat apakah data 102 masuk? Yes, masuk tanpa kita harus menambahkan kolom-kolom tertentu. Karena memang kita nambahin beberapa step yang ada di Power Query. Seperti itu. Nah, ini udah ya tipe data. Kita juga udah menggabung dan memisahkan kolom. Terus bagaimana Pak dengan menghapus duplikat dan membersihkan data gitu ya. Menghapus duplikat dan membersihkan data. Ataupun filter dan sort atau menambahkan kolom custom. Ini udah kita lakukan tadi. Sekarang gimana kalau misalkan kita mau menghapus duplikat. Jadi misalkan kita kembali ke edit Power Query-nya. Terus selanjutnya kita mau remove duplikat gitu. Gimana sih Pak kalau misalkan kita mau remove duplikat? Di sini kan ada kota gitu ya. Ini ada kota dan dia kembar-kembar-kembar gitu ya. Atau misalkan ada ID transaksi. ID transaksinya kita bikin kembar gitu deh teman-teman ya. ID transaksinya kita bikin kembar. Ada 102-nya itu 2 kali. Ya, misalkan seperti itu. Misalkan kejadian gitu ya, ada yang kembar. Lalu di sini saya close saja. Selanjutnya saya coba menambahkan data dengan data yang kembar gitu ya. Ini saya save gitu ya. Terus misalkan di sini saya buka lagi, saya buat datanya kembar. Nah, kembar, lalu saya buat kembarnya beragam. Seperti ini. Ya, sudah lumayan beragam ya teman-teman ya. Saya close, saya buka labs-nya lagi. Selanjutnya tinggal saya refresh.
Harusnya data kembarnya masuk ke sini. Nah, masuk ya teman-teman ya, masuk. Terus kita menggunakan fitur Power Query untuk menghapus duplikat. Karena targetnya adalah data transaksi itu, ID transaksi itu unik targetnya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih klik kanan pada ID transaksi, lalu remove duplikat aja langsung. Nah, secara nggak langsung dia langsung ngebersihin nih. Langsung ngebersihin, dan kalau ini misalkan saya close and load, dia langsung bersihin. Dan kalau misalkan saya nambahin data yang kembar lagi gitu ya, data yang kembar lagi, misalkan ini saya langsung, wah Pak saya kembar-kembarin aja Pak data source-nya. Nih, saya copy, lalu saya langsung paste di sini. Set, kembar semua nih. Posisinya dia kembar semua. Saya save, lalu saya close, terus saya cek di labs gitu ya. Di sini belum terjadi apa-apa. Lalu kalau misalkan saya refresh, apakah semua data ketarik? Karena kita sudah menggunakan fitur remove duplikat, seharusnya yang tampil di sini cukup data yang unik. Oke, kita coba ya. Saya klik. It's nothing happen. Karena apa? Secara nggak langsung dia langsung menghilangkan mana yang kembar, mana yang tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya edit lagi. Jadi ibaratnya kita bisa banget untuk melakukan atau menambahkan function-function tertentu. Nih ada nih remove duplikat. Kita bisa nambahin seperti ini. Lalu misalkan, Pak, di situ kan belum ada kolom harga ya. Bisa nggak sih nambahin kolom harga? Sama, add column, kita pilih custom column. Lalu kita masukin misalkan jumlah dikali harga satuan. Nah, ini kalau misalkan salah ada token return expected ya. Show error-nya nanti teman-teman bisa buka. Nanti dia ngasih tahu keterangan error-nya itu apa. Nah, tapi kalau benar no syntax error. Kayak ngoding aja ya teman-teman ya. Tapi ngoding yang dipermudah gitu. Nah, ini kalau misalkan sudah, selanjutnya tinggal saya oke. Dia akan nambah kolom baru. Ini lupa saya ganti ya nama kolomnya. Misalkan di sini rename harga. Terus selanjutnya ketika saya close and load seperti ini, maka ketambahan satu buah kolom. Dan itu juga berimpact hal yang sama ya teman-teman ketika kita menambahkan data pada data source. Gimana kira-kira terkait dengan Power Query? Mulai asik ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba memasukkan dengan mekanisme beberapa file ataupun beberapa sheet. Ini mungkin jadi lebih sulit, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Selamat mencoba dan thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya, Advanced Import Excel. Kalau sebelumnya tadi kita cuma ngebahas satu aja gitu ya, Excel single sheet. Sekarang kalau misalkan kita masuk ke Excel, importnya tapi dia multi-sheet, atau multi-file tapi single sheet, atau multi-file multi-sheet. Contohnya apa aja sih? Kalau multi-sheet itu yang kayak saya sebelumnya bilang, dia dalam satu tahun, dia misalkan nama filenya tahun gitu ya, nama filenya tahun, lalu di dalamnya itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Lalu kalau multi-file single sheet, dia masuk di dalam satu buah folder. Misalkan foldernya tahun, tapi filenya nanti ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Kalau multi-file multi-sheet, foldernya tahun, foldernya bukan tahun, misalkan foldernya itu namanya divisi, divisi marketing, lalu di situ ada 2023, 2024 filenya ya, 2023, 2024, lalu di dalam file 2023-nya itu dia banyak folder, ada Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, ini akan kita coba semua satu persatu mulai dari multisheet. Tapi sebelum kita coba multisheet, kita coba buat datanya dulu. Nanti teman-teman bisa bisa langsung download dari Drive, tapi di sini saya mau coba contohin bikin datanya dulu dari file yang ini aja. Ini akan saya copy, terus selanjutnya saya tambahkan prefix dengan nama multi, teman-teman. Nah, seperti ini, biar beda gitu ya, multi. Nah, dan lalu saya buka, saya coba kemas sedemikian rupa sehingga sesuai gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh kan datanya data bulan April ya, datanya bulan April, maka di sini akan saya ganti ke bulan eh, April juga gitu. Nah, terus di sini saya tambah ini ada data bulan Mei, nah, dan data bulan
misalkan Juni. Lalu selanjutnya ini saya copy dan yang ini saya paste, tapi di bagian tanggal ya, di bagian tanggal saya ganti ke bulan 5, teman-teman. Nah, jadi tanggal seperti ini ya, saya ganti ke bulan 5, tapi ini pasti berlebih, pasti berlebih. Jadi saya hanya ngambil yang di bulan 5-nya saja, selebihnya akan saya delete. Dan saya lakukan hal yang sama untuk di bulan 6 atau bulan Juni. 05-nya akan saya ganti dengan 6. Lalu selanjutnya saya buat datanya. Jadi di sini kita udah punya data bulan April, dilihat dari tanggalnya, bulan Mei dilihat dari tanggalnya, dan bulan Juni juga dilihat dari tanggalnya, yaitu bulan 4, bulan 5, dan bulan 6. Ini saya save, lalu selanjutnya saya coba masukkan dia ke sini. Ke targetnya tetap ke apps. Ya, di sini saya akan coba buka data, lalu get data dengan cara yang sama, masih form file, lalu Excel workbook. Kita arahkan ke file yang tadi ya, teman-teman ya, yaitu adalah multi transaksi produk rumah tangga. Saya import, dan di sini teman-teman akan lihat ada April, Mei, Juni, atau nama-nama bulan di setiap sheet. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah kalau ketemu dengan pola yang seperti ini, berarti yang teman-teman harus lakukan seperti apa? Seperti yang tadi, jangan sekali-sekali teman-teman pilih ke salah satu sheet, karena nanti yang ditransform hanya salah satu sheet, tapi pilihlah kepada filenya, yaitu multi transaksi produk rumah tangga. Seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih transform data. Nanti dia jadi beberapa files, beberapa baris sesuai dengan sheet yang kita tambahkan. Nah, ini selanjutnya kayak tadi ya teman-teman, kita remove order column dan kita expand. Sama caranya. Selanjutnya kita use first row as header, lalu kita cek tipe datanya apakah sudah semua atau belum. Nah, sudah semua ya teman-teman ya. Sudah semua. Terus kita lihat apakah datanya sudah masuk semua. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Loh Pak, itu kok jadi seperti ini? Yes, karena di setiap sheet itu dianggap sebagai data. Dan ini dianggap sebagai data, teman-teman. Nah, ini dianggap sebagai data. Terus ini ada yang nol. Kebetulan ya ada yang nol. Nah, terus bagaimana sih kita harus menyikapi dengan pola seperti ini? Ya, kita lakukan filter aja, teman-teman. Kita lakukan filter. Jadi contohnya di sini saya pakai kolom kategori karena kategori kan di sini cuma sedikit gitu ya. Saya pakai kolom kategori, lalu pada bagian nama kategori, kan kita pengen filter ya, filter di bagian data karena datanya di sini tuh ada nilai yang namanya kategori. Nih, ini pengen kita buang, berarti bagaimana caranya ya? Kita uncheck aja kategorinya. Nah, sudah bersih nih. Teman-teman bisa lihat di sini tuh data 4, bulan 4, terus langsung bulan 5, dan dilanjutkan bulan 6-nya mana ya? Nah, ini bulan 6. Lewat ya. Terus Pak itu ada yang nol ya sama. Di bagian nolnya kita cek juga. Nah, itu sering terjadi kalau teman-teman udah masuk di multi sheet. Tapi kalau teman-teman hanya bermain-main di single sheet nggak akan kelihatan kayak gini. Tapi kalau di multi sheet pasti kejadian. Gitu. Nah, ini dan kejadiannya dengan pola kayak gini. Jadi teman-teman dapat melakukan filter seperti ini. Nah, teman-teman dapat lakukan filter dan selesai. Kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita close and load. Maka datanya akan masuk. Nah, teman-teman bisa lihat ya, datanya sudah masuk. Walaupun ID transaksinya sama ya, seharusnya ID transaksinya beda. Karena kalau ID transaksinya sama nanti dianggap sebagai transaksi yang beda. Ini saya lebih mengajarkan bagaimana mengimport multi-sheet. Terus kalau misalkan kita udah import multi-sheet seperti ini, selanjutnya Pak, itu ID transaksinya kita ganti aja deh. Kan kalau source-nya diganti, maka target kita ganti gitu ya. Oke, ini saya close. Lalu pada file multi transaksi produk rumah tangga, saya melakukan editing nih. Jadi di sini kan mulai dari 100, ya udah saya ganti mulai dari 100
satu, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya ganti, ups, wah jadi 101 semua. 102, ini saya double klik langsung. Nah, dah. Terus untuk yang bulan Juni berarti dimulai dari misalkan ini dari 101 sampai 130, yang ini misalkan dimulai dari 201 sampai 230. Sorry. Nah, seperti ini. Saya klik, dah. Lalu saya simpan dan Pak, kalau saya nambah satu sheet bisa nggak? Sekalian ya teman-teman, kita coba. Bulan Juli. Nah, sekalian dong. Ini saya copy aja, kita menggunakan data yang sama. Terus ID transaksinya misalkan saya buat mulai dari 301, yang ini 302. Terus untuk tanggalnya karena bulan Juli berarti dia di bulan 7 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya langsung auto calculation, F done. Saya save, saya close dan saya buka labs-nya seperti tadi. Dah pembuktian. Kita tes ya teman-teman, kita klik refresh, harapannya ID transaksi ganti dan bulan selanjutnya itu juga ganti. Nah, ini kalau misalkan kita coba refresh, kita lihat ya, apakah datanya langsung masuk? Sepis, cakep, langsung masuk dan ID-nya juga langsung ganti ya teman-teman ya. Nah, teman bisa lihat ID-nya juga langsung ganti. Jadi ada yang puluhan, ada yang seratusan, ada yang 200-an, dan ada yang 300-an. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Pak, itu kenapa tanggalnya jadi seperti ini? Ini faktor tipe data, karena tadi kita nggak cross-check tipe datanya ya teman-teman ya. Dan kalau kita cross-check tipe datanya adalah any. Ya, ini ya teman-teman ya, tipe datanya any. Ini cukup teman-teman ganti aja tipe data menjadi date. Dah, lalu close and load. Selesai. Maka dia langsung menjadi tipe data tanggal. Oke, kita masuk ke yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ini sudah. Selanjutnya kita coba multi-file single sheet. Kalau multi-file single sheet berarti kita harus memisahkan file-file tersebut menjadi beberapa file tapi di dalam satu folder teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Jadi di sini saya akan buat buah folder dan di sini saya beri nama 2025 seperti ini. Lalu multi transaksi ini saya copy, saya paste menjadi beberapa file. Edge, replace, destination, no. Coba saya copy, paste seharusnya sih. Nah, dia copy 1, copy 2, copy 3, copy 4. Nah, saya pisahin ya teman-teman ya. Lalu, setiap file ini, itu saya ganti. Saya rename teman-teman. Misalkan yang ini menjadi bulan, tadi itu ada bulan Maret ya. Jadi Maret, seperti ini. Lalu yang ini menjadi bulan April. Nah, ini saya hilangin belakangnya. Terus yang ini saya akan rubah menjadi bulan Mei. Nah, misalkan ini jadi bulan Mei. Ini saya ganti, saya hapus juga. Dan yang terakhir ini jadi bulan Juni. Kayaknya saya melakukan kesalahan bulan ya. Ya, sepertinya saya melakukan kesalahan bulan. Maklum ya teman-teman ya. Nanti kita beres-beresin aja. Nah, ini terus kita lanjut di bagian tandanya ini saya hapus. Ya. Sekarang bulan Maret. Bulan Maret di sini saya buka saja enable editing. Lalu saya cek, oh ternyata bulan Maretnya nggak ada ya teman-teman. Adanya dimulai dari bulan April. Tuh ceritanya teman-teman. Ya udah, kalau kayak gitu berarti yang ini saya ganti menjadi bulan ke-3 saja. Nah, biar nggak terlalu banyak perubahan ya teman-teman ya. Langsung saya double klik dan saya ambil 30 teratas. Ya, lalu di sini saya ganti ke bulan Maret. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman tidak, teman-teman nggak mesti harus ngikutin step saya seperti ini, karena nanti file akan saya berikan. Ini karena saya tidak menyiapkan filenya aja, jadi saya harus satu-satu seperti ini.
Teman-teman bisa langsung atau teman-teman coba buat filenya seperti saya. Saya jelaskan seperti ini, satu, memang saya nggak nyiapin filenya. Yang kedua, biar teman-teman paham konteksnya itu seperti apa sih bentuk filenya. Gitu. Oke, terus selanjutnya Maret sudah, selanjutnya bulan April ya teman-teman. Ini akan saya buka bulan Aprilnya. Nah, tadi bulan April, Maretnya kan sudah nih. Sekarang kita yang bulan April. Bulan Aprilnya karena tadi itu sampai ID 30, berarti di sini saya ngambil dari ID, misalkan ID 60 ya teman-teman ya. Ini saya delete aja. Nah, saya delete, sorry, enable editing dulu lebih tepatnya. Lalu selanjutnya saya akan delete aja langsung. Set, set. Mana delete? Delete. Nah, dan saya punya data bulan April, dan untuk Mei, Juni, Julinya akan saya delete. Nah, saya simpan and saya close. Selanjutnya yang bulan Mei. Nah, yang bulan Mei ini saya akan melakukan hal yang sama juga. Jadi karena bulan Mei-nya sudah bagus ya datanya, ini udah, ini saya langsung delete aja. Oke, ini boleh editing dulu kebiasaan. Oke, saya delete. Nah, ini sorry ya teman-teman ya kalau misalkan kejadian seperti ini. Ini kadang memang Excel suka kayak gini. Jadi ya sudah dinikmatin aja. Nah, coba saya delete lagi. Delete, ini bulan Mei ya teman-teman ya. Mei, nama filenya Mei. Lalu saya save, dan yang terakhir, finally, di bulan Juni. Enable editing, lalu saya delete yang April, Mei, dan Juli. Delete, selesai. Sekarang waktunya pembuktian. Nah, kembali ke file yang ini, semua file sudah saya close ya teman-teman ya, karena memang harus di close. Kalau tidak di close, ya nanti seperti yang terjadi yang kayak tadi ya, dia langsung crash gitu. Tuh, karena dia connection, jadi polanya kayak terhubung gitu. Oke, terus selanjutnya kita coba data, get data. Apakah form file? Yes, masih form file tapi bukan Excel, melainkan kita pilih folder. Nah, kita masuk ke folder. Di sini nama foldernya itu adalah labs, lalu Power Query 2025 ini ya teman-teman ya. Lalu saya open. Sedikit beda ya. Oh Pak, iya beda Pak. Yes, ini berbeda. Berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada load, ada transform data, dan ada combine. Untuk pola seperti ini, teman-teman bisa aja langsung combine and transform data, atau transform data. Itu juga bisa. Jadi satu-satu. Bebas sih teman-teman. Kalau transform data itu nanti dia bakal satu-satu sih tahapannya, tapi saya akan memilih yang transform data. Biar kita bisa melihat tahapan-tahapannya. Oke, saya pilih transform data. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada nama filenya, ada extensionnya, data access, data modified, data create, atribut, terus, sorry, saya malah double klik. Nah, saya kembali ke source dan sampai ke folder path-nya ada juga teman-teman, karena memang dia berhubungan ke folder path. Dan di sini teman-teman bisa lihat dia mengarahnya ke sebuah folder ya teman-teman ya, bukan mengarah ke sebuah file. Oke, seperti tadi saya akan lakukan remove order column. Di sini tadi panahnya kanan kiri ya. Itu kalau sudah jadi Excel. Tapi dia ketika panahnya ke bawah, dia tuh binary bentuknya teman-teman. Nah, bentuknya binary. Di sini teman-teman bisa lihat combine files. Artinya kita mengkombinkan beberapa files tadi untuk menjadi satu. Nah, ini saya klik aja combine filesnya. Lalu nanti dia akan evaluasi query. Dan di sini selected the object to be extract from each. Di sini saya pilih parameternya gitu ya. Saya pilih parameternya salah satu gitu ya. Karena di sini lebih ke contoh. Oke, misalkan saya oke. Nah, wait moment. Dah sudah jadi datanya. Ada April, Mei, Juni, Maret, April, Mei, Juni. Lalu selanjutnya teman-teman seperti tadi, wah Pak, ini berarti datanya sudah masuk dong Pak. Iya, sudah masuk teman-teman. Remove order column lagi, dan teman-teman bisa melakukan expand.
persis kayak cara yang sebelumnya, yang satu file tapi multi-sheet. Nah, sudah masuk? Yes, sudah masuk. Berarti selanjutnya bagaimana? Ya, caranya sama. Kita bersihkan, kita use force header, lalu kita filter hal yang tidak kita gunakan, kategori dan null, dan sudah masuk semua ya teman-teman ya datanya. Seperti ini, sudah masuk. Selanjutnya, misalkan, oh Pak, bisa nggak sih kalau diurutin biar enak dibaca? Ini coba saya urutin ya. Nah, sudah saya urutin juga. Selanjutnya, close and load. Maka akan muncul sheet 2025 data yang tadi. Selanjutnya, pembuktian ketika saya menambahkan satu buah file baru. Oke, ini saya save, saya close, lalu saya tambahkan, misalkan di sini ada Juni, berarti kita coba tambahkan untuk bulan Juli. Oke, misalkan di sini saya tambahkan untuk bulan Juli, teman-teman. Enable editing, yang ini Juli, terus di sini menjadi bulan 7. Dan sudah selesai. Saya save dan saya rename nama filenya menjadi nama Juli. Seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita buka file labs-nya. Nah, waktunya pembuktian ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah ketambahan bulan Juli. Sekarang kita coba refresh. Harusnya bulan Julinya masuk ya. Nah, kita lihat di sini nggak kelihatan karena tadi ID-nya lupa kita ganti. Sekarang kita coba edit dan tanggalnya juga belum kita convert ya tipe datanya teman-teman. Jadi di sini masih any, jadi tipe datanya kita ganti dulu aja menjadi date. Dah, coba misalkan kita lihat bulan Juli ada nggak bulan Juli? Ada ya teman-teman ya bulan Juli ya. Nah nih bulan Juli ada. Kok dia ke switch-nya kayak gini Pak? Ya karena tip ID-nya sama, lupa kita ganti, maka jadinya Juni, Juli, Juni, Juli, Juni, Juli, Juni, Juli. Karena datanya kan memang sama, cuma tanggalnya aja yang beda. Ya, ini kelihatannya Juni, Juli, Juni, Juli, Juni, Juli, dan seterusnya. Tuh, teman-teman. Jadi, bisa teman-teman lakukan dengan cara transform lalu combine atau combine dan transform. Itu juga boleh. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah multi-file, multi-sheet. Ini lebih unik lagi ya teman-teman ya. Dia sudah multi-file, dia juga multi-sheet. Oke, sekarang kita coba. Kita coba sama-sama teman-teman. Jadi di sini misalkan saya tambahkan satu buah folder. Misalkan di sini saya ganti, saya paste aja foldernya menjadi marketing. Nah, terus selanjutnya di sini itu saya ganti nama filenya menjadi tahun teman-teman. Jadi di sini tuh jadi 2021, terus yang ini menjadi 2022, lalu yang ini menjadi 2023, terus yang ini menjadi 2024, yang ini menjadi 2025. Nah, selanjutnya ya kita buka filenya. Kita edit juga filenya teman-teman. Enable editing, lalu di sini kita jadi tahunnya 2021. Nah, udah ya, udah ganti 2021 semua. Lalu nama apa namanya? Nama sheet-nya apakah perlu diganti? Enggak, karena kita akan membaca foldernya. Tuh. Oke, terus lanjut 2021 sudah, sekarang 2022. 2022 ini juga sama, kita enable editing. Lalu selanjutnya kita ganti ke 2022. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya file yang ketiga adalah 2023. Enable editing. Ini saya ganti ke 2023, teman-teman. Save, lalu selanjutnya kita masuk 2024 juga sama. Enable editing.
Terus selanjutnya kita ganti ke tahun 2024, karena filenya file 2024. Lumayan banyak ya, seharusnya sih 3 file aja teman-teman. Dan yang terakhir adalah 2025, Fenoli akhirnya yang terakhir. Ini beli detik. Oh ya sudah 2025, aman ya berarti ya teman-teman ya. Dah selesai. Kita sekarang waktunya adalah pembuktian lagi. Data, get data from file from folder, kita arahkan ke misalkan labs, Power Query, marketing. Nah, ini ya. Kalau teman-teman bilang, Pak, itu nanti apakah dia urutan foldernya harus sama seperti ini? Enggak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman nyesuaiin aja posisi folder marketing ini ada di mana. Atau kalau misalkan teman-teman coba yang multi sheet tadi, multi file single sheet, ya coba di sini. Gitu. Oke, sekarang di marketing ini kita open. Lakukan langkah yang sama teman-teman. Transform data, masih sama ya dengan cara yang tadi. Lalu misalkan di sini remove other column. Lalu selanjutnya misalkan di sini saya coba expand parameter, lalu saya oke. Terus selanjutnya pada data saya remove other column, lalu saya expand lagi. Ini masih sama caranya ya teman-teman ya. This first row has header, dan lalu kategorinya juga kita hilangkan null dan kategori. Lalu pada bagian tanggalnya di sini kita ganti ke date, biar nggak lupa. Kalau sudah, close and load. Datanya udah masuk, marketing. Sekarang, waktunya kita coba rubah hal tersebut. Yang 2021 di sini, kalau kita lihat kan hanya bulan April nih teman-teman. Sekarang saya akan buat dia menjadi bulan April dan bulan Mei. Misalkan di sini bulan Mei. Jadi multi ya teman-teman ya. Bulan Mei, terus di sini saya pisah. Saya cut aja sekalian. Nah, seperti ini, dan nama kolomnya juga saya ikutin aja. Biar dah, terus biar kelihatan gitu ya, ID-nya saya ganti dimulai dari 1000, 1001, 1002. Ini biar teman-teman bisa melihat benar masuk nggak sih datanya. Terus saya tambahin nih bulan Juni gitu ya. Saya tambahin di bulan Juni, saya copy, lalu saya pastekan ke sini. Di bulan Juni itu berarti bulan 6 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, di sini saya bikin jadi dia 2001, 2002. Nah, seperti ini. Ini file 2021 ya, teman-teman ya. Lalu saya coba apa namanya? Lakukan lagi di file 2025, nggak semua file. Salah satu file saja biar biar apa ya? Kelihatan gitu. Yang terjadi itu seperti apa? Misalkan April, di sini saya copy, dan di sini saya ganti ke bulan bulan 4, saya double klik yang ini, misalkan dimulai dari 3000, 3001, terus yang ini 3000, sorry, masa salah klik, 3002. Lalu selanjutnya saya double klik, saya save, saya close, dan waktunya pembuktian. Saya buka file labs, terus selanjutnya di sini tinggal kita klik refresh. Tes dulu ya teman-teman ya. Semoga sesuai dengan harapan. Teman-teman lihat 1000 2000-nya masuk. Katanya masuk semua ya teman-teman ya. Lalu yang 3000 ya juga masuk. Seperti apa yang kita pikirkan. Loh Pak, kalau kayak gitu berarti multi sheet dengan multi file single multi file single sheet dengan multi file multi sheet sama dong Pak. Iya, sama teman-teman. Sebenarnya polanya sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua hal ini. Dengan multisheet ya sebenarnya sama. Jadi kalau binary teman-teman expand, keluarkan nilai binary-nya. Kalau dia sudah dalam bentuk table, teman-teman expand untuk membuka tabelnya. Intinya itu sebenarnya tahapannya itu teman-teman. Jadi tahapan dalam melakukan import untuk data source itu kurang lebih seperti itu.
Yang penting teman-teman perhatiin, datanya tuh yang pas lagi kalau folder ya dia jadi binary. Karena kan file pasti binary. Karena pada dasarnya getting data di sini itu kita bisa melakukan multi multi file dengan multi format. Kalau misalkan pas kita get data folder, nah itu dia bisa multi format atau multi extension, bisa aja XML, JSON, PDF dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Oke, silakan dicoba. Kalau misalkan nanti ada error atau ada sesuatu, tulis saja di kolom komentar karena ada beberapa Excel yang memang dia jadi kendala. Nah, kalau misalkan ada sesuatu tulis saja di kolom komentar dan silakan mencoba ya. Thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah advance olah data. Jadi kalau misalkan tadi kita basic olah data itu lebih ke tipe data, sort, file, filter, menggabungkan dan memisahkan. Nah, kalau advance olah data, kita akan melakukan append query, merge query, conditional column, pivot, dan unpivot data. Nah, maksudnya seperti apa? Kita coba satu-satu mulai dari append. Append itu berarti gabungin. Kita coba buat filenya dulu ya teman-teman. Kita coba buat filenya dulu. Jadi yang digabungin di sini tuh sebenarnya query. Ketika kita import, namanya juga Power Query, maka dia dianggap sebagai query. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika saya edit, maka di sebelah kiri itu dia sebenarnya dari tadi kan kita melakukan import-import banyak file gitu ya. Itu dia jadi query. Nih, dia jadi query nih. Ada transaksi produk rumah tangga, multi transaksi produk rumah tangga, 2025, dan marketing. Semua menjadi apa ya istilahnya? Semua menjadi query-nya masing-masing. Ada query 2025 marketing, multi transaksi produk rumah tangga dan query transaksi produk rumah tangga. Nah, di sini untuk query append gitu ya, melakukan append, saya coba akan menggabungkan beberapa file. Nah, tapi file itu akan saya import dulu ya, teman-teman. File itu akan saya import dulu. Jadi di sini yang old ini akan saya paste. Jadi saya paste dengan nama transaksi 1 gitu ya. Lalu yang kedua saya buat lagi transaksi 2. Nah, kenapa kok nggak pakai query yang udah ada biar teman-teman bisa ngelihat perbedaannya langsung ya. Karena itu kan udah kecampur-kecampur ini jadi saya bikin yang baru aja, nggak apa-apa. Oke, wait moment. Ini saya close dulu. Ups. Terus yang ini juga saya close dulu. Do you want to save? Yes, save aja. Dan yang di sini datasheet ini akan saya ambil hanya 10 baris pertama saja, teman-teman. Ini saya delete. Oh, enable editing dulu ya. Ini saya ambil 10 baris yang pertama. Oke. Dan teman-teman lihat data transaksi 1 dia dari 1 sampai 10. Oke. Saya save, lalu saya close. Lalu yang transaksi 2 ini saya delete lagi, enable editing dulu. Saya delete sama kayak yang tadi. Tapi saya coba buat dari 21 sampai 30. Ya udah kelihatan ya. Yang satu transaksi 1 sampai 10, yang ini dari 21 sampai 30. ID-nya yang kita ganti. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan ini juga saya close dulu. Melakukan data ini masuk ke file labs. Dua-duanya kita lakukan hal yang sama, yaitu adalah polanya tentunya lebih simpel ya teman-teman ya. Kayak sebelumnya kita get data from file, lalu masuk ke form Excel atau workbook. Terus selanjutnya studio melatih, les, Power Query, transaksi 1 saya import. Seperti tadi saya akan pilih ke nama filenya, transform data. Terus selanjutnya kayak tadi ya, remove other column dan kita expand. Nah, selanjutnya use first row as header. Data pertama masuk, namanya transaksi. Lalu selanjutnya ini coba saya close and load. Dan dengan langkah yang sama, saya akan mengambil data yang kedua dari transaksi 2. Oke. Langkahnya sama, transform data, lalu selanjutnya
remove order column, lalu kita expand. Oke, dan selanjutnya use first row as header. Oke, sama ya, sudah sama ya teman-teman ya. Cuma yang 1 sampai 10, yang ini 21 sampai 30. Lalu selanjutnya close and load. Nah, kita masuk yang pertama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan append ataupun merge, itu teman-teman bisa edit. Nah, di sini ada transaksi satu, transaksi dua ya, teman-teman. Lalu untuk melakukan merge dan append itu ada di mana sih? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau append itu dia gabungin. Langsung aja, berarti secara nggak langsung, ini dengan yang ini itu akan tergabung jadi satu. Jadi misalkan di sini saya append, ada pilihannya ya. Nah, di sini ada append query sama append query as new. Kalau append query itu berarti nanti file ini akan berubah. File transaksi 2 itu akan berubah. Tapi kalau append query as new, dia akan membuat query baru. Jadi dia tidak akan merusak yang lama. Nah, di sini teman-teman mau berapa table? 2 table, 3 table, or more, itu bisa. Nah, di sini misalkan 2 table ya, antara transaksi 2 dengan transaksi 1. Bapak boleh sebalikin nggak antara transaksi 1 dengan transaksi 2? Ya boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Lalu oke, dah di sini namanya langsung append 1 dan datanya langsung kegabung. Seperti ini. Kalau ada perubahan di sini dan di sini bagaimana Pak? Apa yang terjadi sama append 1? Di sini misalkan saya ganti ya, saya rename dengan nama transaksi, transaksi strip 1, strip 2. Misalkan seperti ini. Nah, lalu saya close and load. Udah masuk ya namanya transaksi 12. Sini teman-teman bisa lihat. Nih, transaksi 12. Lalu sekarang kita iseng nih, kita ganti filenya. Saya save dulu. Jadi terus transaksi 1 ini saya tambahkan menjadi sampai 19 deh, sampai 19. Yang ini saya copy aja datanya. Kelebihan, sorry. Saya save, lalu selanjutnya saya buka Labs lagi. Dan di sini harapan saya ketambah nih datanya, harapannya. Sekarang kita coba, tambah nggak kira-kira? Saya refresh. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, datanya ketambah ya teman-teman. Kalau teman-teman terus bilang, lupa itu kok ada yang kosong? Yes, ada yang kosong. Karena tadi kita melakukan edit ya, kelebihan satu baris. Itu udah dianggap satu baris. Nah, jadi kalau misalkan kejadian kayak gini gimana? Ya, mau nggak mau kita bisa tambahkan filter null di sini. Karena memang datanya null. Nah, selesai, lalu close and load. Ini yang dinamakan append, teman-teman. Ini dinamakan append. Lalu selanjutnya kita coba yang merge. Kita coba yang merge. Merge itu ibaratnya tuh gini, teman-teman. Teman-teman punya table tapi bentuknya beda. Hanya saja ada satu kolom yang bisa menggabungkan mereka berdua. Contohnya, di sini tuh ada metode pembayaran, terus ada kota gitu ya. Misalkan metode pembayaran di sini, itu merupakan charge-nya, biayanya. Jadi kalau transfer bank itu sekian, wallet itu sekian, dan kalau misalkan kartu kredit itu sekian. Kita coba buat dulu ya. Biaya tambahan maksudnya gitu. Di sini ada new, lalu saya bikin satu buah file. Di sini adalah biaya transaksi. Oh caps lock saya nyala ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Biaya transaksi. Nah, saya buka saja filenya. Lalu saya buat nama kolomnya metode pembayaran. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada biayanya. Kalau transfer bank itu 2.500. Kalau e-wallet itu 1.000. Tapi kalau kartu kredit misalkan 10.000. Terlalu mahal ya sebenarnya. Nanti e-commerce-nya bisa jadi nggak laku nanti. Nah, misalkan seperti ini. Metode pembayaran dan ada biayanya. Saya save, saya close. Yang ini selanjutnya saya akan mendapatkan data yang tadi dulu. Ya, get data from file, from Excel. Lanjut ya ke file yang tadi, yaitu adalah biaya transaksi. Ini nama filenya. Lalu saya import. Selanjutnya saya lakukan hal yang sama, transform data, terus dilakukan klik kanan remove order column.
Kalau sudah, selanjutnya kita expand. Zet. Nah, dan use first row as header. Dan kita udah punya ini, kita udah punya ini. Sekarang kita merge mereka berdua. Kita merge ya. Ini ada nih merge. Kita merge as new. Dan di sini kita akan melihat kita mau menggabungkan apa sama apa sih sebenarnya. Di sini kan merge ya. Misalkan dengan biaya transaksi. Ini dia. Terus ditanya, join kind-nya tuh apa? Nah, ini nih. Join kind di sini tuh sebenarnya ada banyak ya, ada left outer, right outer, full outer, inner, ada left, ada right, rows only in first, right, rows only in second. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Jadi, ini sedikit berbeda, teman-teman. Kalau misalkan antara dua file itu extract match, kalau teman-teman tahu VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, dan sebagainya gitu ya. Kalau dia extract match, maka teman-teman gunakan inner. Yang artinya adalah kalau misalkan di transaksi 1-2 di sini ada metode pembayaran yang lain, misalkan metode pembayarannya itu kan ada transfer bank, e-wallet, kartu kredit, misalkan satu lagi cash. Ada satu lagi cash. Apa yang terjadi? Cash itu nggak akan tampil nanti. Karena di file biaya transaksi belum ada cash. Sekarang kita coba dulu ya. Misalkan yang ini saya inner. Sudah. Terus kita pilih nama-nama kolomnya antara metode pembayaran dengan metode pembayaran. Cukup seperti itu. Pilih metode pembayaran dengan metode pembayaran. Di sini udah ada keterangannya sebenarnya only matching row. Oke. Lalu saya oke. Nah, ini udah ada merge, ini saya rename aja, misalkan jadi biaya dan transaksi. Saya sampai bingung namanya apa. Transaksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ya, di sini tuh ada ketambahan biaya transaksi. Nih. Tapi dia di sini sudah jadi apa ya? Sudah jadi raw data, tapi di sini tuh masih dalam bentuk sesuatu yang perlu kita expand. Sekarang kita expand seperti ini. Kita expand. Udah. Nah, kalau misalkan kita expand dengan cara yang tadi tanpa kita uncheck prefix ya jadi kayak gini, teman-teman. Tapi kalau untuk kasus yang kayak gini, teman-teman bisa lihat kalau bentuknya itu sudah nama-nama file seperti ini, di-uncheck aja ya, teman-teman. Biar nggak jadi panjang. Nah, di sini langsung dapat nih. Oh, kalau misalkan transfer bank itu 2.500. Terus kalau e-wallet itu 1.000. Kalau kartu kredit 10.000. Nah, gabung dianya. Sudah tergabung gitu. Sudah gabung jadi satu. Sekarang, kalau misalkan ini kita close and load, ya dia akan jadi satu sheet baru, biaya dan transaksi. Nah, sekarang waktu pembuktian. Tadi saya sempat bilang, kalau misalkan saya masukin cash, apa sih yang terjadi sebenarnya kalau saya masukin cash di file yang transaksi 1 atau transaksi 2? Sekarang kita coba. Misalkan di sini saya save dulu, lalu saya close. Di transaksi 2, saya tambahkan satu cash. Jadi ID 31. Lalu untuk tanggalnya saya sama aja, cuma saya tambahkan satu buah metode baru yaitu cash. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya save. Ya, ini saya save. Lalu selanjutnya file labs-nya saya buka. File labs-nya saya buka. Dan sekarang coba kita refresh. Muncul nggak cache di situ? It's nothing happen. Nggak muncul apa-apa. Ya, nggak muncul apa-apa. Nih, nggak muncul apa-apa ya. Cache nggak muncul. Kalau kita lihat di transaksi 1-2, di sini kalau kita refresh, muncul cache. Tapi di sini dia nggak muncul. Karena apa? Pada saat kita buat, aturan yang kita buat itu adalah matching row. Samain. Nah, terus biar misalkan, Pak, kalau kayak gitu berarti nanti yang cache nggak ada dong datanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan left atau right. Kita coba ya sekarang, left atau right. Di sini itu ada left atau right. Tapi saya bukan pakai yang outer ya, teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai yang outer. Nah, ini saya ganti dulu ke transaksi 1-2 seperti ini. Nah, di sini saya nggak pakai left outer karena outer itu dia sepertinya seperti kombinasi, jadi nggak ada terlalu perubahan gitu ya. Dia kombinasi. Nah, di sini teman-teman lihat ada left sama right. Bedanya apa sih? Jadi gini teman-teman. Maksud dari left sama right itu sebenarnya sama.
tapi cara pandangnya. Kalau left, dia akan melihat yang transaksi 1-2. Kalau right, dia akan melihat yang biaya transaksi. Nah, maksudnya apa? Kalau saya left anti seperti ini, maka kalau misalkan di antara dua tabel ini ada yang tidak ada, antara metode pembayaran, kayak tadi itu ada cash ya, maka dia tetap ditampilkan, tapi nanti di kolom metode pembayaran dan biaya dia jadi nol. Oke. Tapi kalau misalkan di sini saya balik, di sini jadi biaya transaksi, ini terus transaksi 1-2, apa yang terjadi? Kalau kayak gini nanti ya nggak akan ada perbedaan sama inner, karena dia dianggapkan eh, transaksi yang ada ini dibandingkan sama yang sini. Terus karena di sini ada semua dari tabel yang ini, maka dia akan tampil semua. Ya kan? Kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan ada semua nih, ya udah dia bakal tampil semua. Karena pada dasarnya datanya tersebut pasti ada transfer bank, ada e-wallet, dan ada kartu kredit. Nah, tapi kalau misalkan saya balik, di sini dia jadi transaksi 1-2, lalu di sini jadi biaya transaksi, karena di sini ada cash, di sini tidak ada cash, maka yang cash tersebut nanti kolom metode pembayaran dan biaya akan jadi 0. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita buktikan. Waktunya pembuktian. Metode pembayaran, oke. Terus selanjutnya di sini, wait moment. Oke, waktunya pembuktian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini saya oke, apa yang terjadi? Maka dia hanya jadi satu baris. Nah, seharusnya multiple baris ya, kayak tadi saya bilang. Nah, ini saya salah. Saya lupa sebenarnya. Jadi ini saya salah dan di sini kalau misalkan saya tunjukkan ya memang dia jadinya 0 seperti yang kita harapkan gitu ya. Ini jadinya 0. Oke, sekarang coba saya rubah ya. Saya rubah. Ini biarkan aja merge, saya ganti di sini, saya rename biaya dan transaksi menggunakan inner left. Nah, jadi dia kalau inner left itu karena saya lupa tadi itu dia tuh left anti ya. Kalau left anti itu artinya adalah yang tidak ada di tabel yang right atau di biaya transaksi. Berarti seharusnya kita pakai yang left outer gitu teman-teman. Sekarang saya coba untuk coba yang left outer di sini merge query as new. Lalu selanjutnya metode pembayaran, yang ini biaya transaksi, metode pembayaran. Saya coba kalau misalkan left outer. Nah, di sini ada keterangannya, saya nggak baca sih keterangan salah. All from first matching from second. Jadi dibandingkan sebelahnya, dia matchingin dulu dengan yang keduanya. Nah, kalau misalkan saya oke, maka tampil semua kecuali yang cash. Yang cash di sini kalau kita expand, apa yang terjadi? Dia jadi 0. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini jadi 0, kalau misalkan tadi di inner left, dia jadi cuma satu baris, karena anti. Ini kesalahan saya tadi. Kesalahan saya waktu jelasin inner dan outer. Biaya dan transaksi. Waduh, saya salah. Outer left. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini coba saya close and load. Udah masuk datanya cash, tapi di sini dia 0. Nggak ada nilainya. Karena memang nggak ada nilainya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, kita bayangkan antara dua tabel tersebut gitu ya. Ini misalkan simulasi gitu ya. Menggunakan kalau misalkan kita membayangkan yang inner. Nah, kalau yang inner itu berarti gini, teman-teman. Mana shape? Jadi dia harapannya tuh di dua sisi itu ada. Satu, dua. Nah, yang kanan kirinya tuh sama-sama ada, teman-teman. Diagram Venn-nya tuh sama-sama ada. Ini saya gedein dulu sedikit. Nah, ini tuh inner. Jadi dua-duanya tuh ada, tapi kayaknya gambarannya jadi nggak sesuai ya. Kalau misalkan saya formatnya ini saya ganti ke automatic, ke no fill, yang ini juga no fill. Nah, ini kalau misalkan inner itu dia akan melihat dari yang nilai yang ada di tengahnya ini. Ini saya pasin aja. Set. Ini pasin setengahnya. Nah, ini dia akan melihat nilai yang ada di sini nih. Anggap aja ini fill-nya ya. Nah, dia akan melihat yang di sini nih. Terus ini inner. Terus kalau misalkan yang satu lagi itu ada yang inner
left atau right gitu ya. Nah, inner left atau right. Jadi kalau misalkan di sini saya coba copy lagi diagram fan-nya, lalu sebelah kirinya di sini dia ada. Nah, yang sebelah kirinya sini ada, berarti nilai yang di sini tuh dia ada, tapi di sebelah sini nggak ada. Ini inner. Terus satu lagi yaitu adalah outer. Outer left atau right. Kalau outer left atau right gitu ya, ibaratnya itu berarti dia akan melihat dari dua sisi. Ini kan yang nggak ada gitu ya. Nah, sebentar, saya copy dulu. Copy, lalu saya paste. Nah, di sini dia akan melihat di dua sisi. Nah, ini saya tambahin gini. Yang ada sama yang nggak ada. Yang nggak ada nanti dijadikan nol. Kalau yang inner, dia yang tidak ada aja. Karena dia anti kan. Inner, left, anti. Gitu. Kalau outer, dia sama yang ada dan yang tidak ada. Gitu kira-kira teman-teman untuk apa namanya? Mana tadi tuh? Banyak banget sheetnya. Untuk yang mana? Power Query. Nah, untuk yang Append dan Merge Query. Sekarang kita lanjut nih. Yang menggunakan conditional column. Nah, kalau yang menggunakan conditional column di sini, misalkan kita buka salah satu ya teman-teman ya. Jadi kita edit dulu query-nya. Dan di sini saya akan coba ngambil dari yang table yang outer aja ya. Nah, ini sini nih. Di sini saya akan menambahkan beberapa kolom, teman-teman. Saya akan menambahkan beberapa kolom. Ini saya remove dulu. Remove kolom. Nah, ini saya remove. Karena kan sudah ada kan sebenarnya di metode pembayaran ini. Lalu yang di sini itu saya ganti dengan nama biaya. Dan saya add kolom satu nih. Saya add kolom, custom kolom. Nah, misalkan di sini saya kasih nama harga. Harga itu adalah jumlah dikali harga satuan dikurang, ini kasih tutup kurung ya teman-teman ya. Lupa tadi tutup kurungnya, dikurang dengan biaya. Nah, deh, udah dapet. Selesai. Terus selanjutnya kita coba, yaitu adalah conditional column. Nah, conditional column ini gimana sih? Jadi misalkan di sini tuh kan kita punya data yang ada nilainya, ada yang nol. Gitu ya. Sekarang conditional column. Saya kasih nama di sini adalah checking. Nah, checking gitu ya. If kolom name-nya apa? Misalkan kolom name biaya equals di sini nol, maka apa? Kurang lebih kayak gitu. Jadi jika biaya bernilai nol, apa sih yang bakal kita lakukan? Misalkan di sini kita kasih aturan bahwa kalau dia nol, maka dia akan menampilkan di kolom checking ya. Kolom checkingnya dia akan bernilai 1. 0, sorry. 0. Checking biaya atau is ready biaya gitu ya. Is biaya ready gitu ya. Is cost ready. Nah, atau apa ya enaknya? Is biaya ready. Is biaya gitu aja deh. Nah, 0. At cost bisa lagi. Bisa teman-teman. Kalau misalkan biaya di sini cost berarti does not equals 0, maka dia bernilai 1. Seperti ini ya teman-teman, tipe datanya teman-teman bisa pilih. Misalkan dia berupa tipe data any, atau select a column, atau parameter. Wah itu gimana Pak? Ya itu nanti ya teman-teman, satu-satu. Jadi di sini teman-teman bisa pilih yang pertama seperti ini. Lalu kalau saya tambahkan, ya nanti dia jadi satu-satu dan dia ada yang 0. Terus misalkan conditional column lagi. Conditional column di sini misalkan di harga kalau misalkan dia lebih dari 100.000, ada nggak sih? Ada, harusnya ada ya, harga lebih dari 100.000. Berarti greater than, equals-nya adalah 100.000, itu 23.
Maka misalkan di sini good, kalau at close-nya harga less than or equal to 9999. Nah, 99.000, 100.000 kan 100.000 berarti 1999, 99.999. Yang ini misalkan average, rata-rata gitu ya. Ya, jadinya ada good, ada average, teman-teman. Yang ini error kenapa? Ya karena dia nggak bisa dicek. Biayanya kan dia bernilai, harganya dia kan bernilai 0. Jadi dia error. Oh berarti ada is error dong? Ya ada. Ini kalau misalkan teman-teman mau panjang, dia bisa sampai melakukan seperti itu. Oke, sekarang kita coba misalkan dia ngambil dari parameter yang lain gitu ya teman-teman ya. Misalkan gini, kondisional kolom lagi. Misalkan jika harga, ini kan harganya ada yang nol ya teman-teman ya. Jika harganya ada yang nol. Terus di sini kita bikin nih, jika harganya dia bernilai nol. Nah, jika harganya bernilai nol, lalu kita select parameter gitu ya, select a parameter. Kalau harganya select parameter. Misalkan select a kolom. Kalau misalkan harganya nol, misalkan gitu ya, maka dia bisa kembali ke kolom, misalkan kolom biaya gitu ya. Jadi outputnya itu kalau misalkan dia bernilai nol, dia akan mengambil nilai dari kolom biaya. Itu bisa. Jadi ibaratnya logiknya teman-teman itu nggak mesti harus value yang teman-teman bikin. Tapi dari kolom tertentu itu juga bisa teman-teman lakukan. Nah, misalkan seperti ini, maka tadi tuh dia logiknya apa ya? Saya lupa. Logiknya itu jika kolom harga, ya kan? Jika kolom harga equals-nya sama dengan 0, maka dia akan tampil dari kolom biaya. Ntar biayanya, oh ya biayanya juga 0 ya teman-teman ya. Pantas di hasilnya 0 juga. Coba kita ganti misalkan jadi harga satuan gitu ya. Jadi harga satuan gitu. Misalkan seperti ini, saya oke. Nah, maka dia jadi nilai dari harga satuan gitu ya. Gitu. Jadi outputnya tuh bisa tidak mesti harus sebuah value baru, tapi dari kolom yang lain itu juga bisa. Tuh. Dan kalau teman-teman mau ngedit bagaimana ya, tinggal tinggal setting ini aja untuk ngedit. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini misalkan saya coba close and load. Dah. Tunggu sebentar. Terus misalkan kita masuk Power Query, lalu ada lagi yang namanya pivot dan unpivot data. Maksudnya bagaimana? Kadang kita tuh ketemu data-data yang apa ya? Data-data yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, teman-teman. Nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Maksudnya itu gimana sih? Jadi bisa saja bentuk datanya itu pivot. Pivot itu dia campuran baris dan kolom gitu teman-teman. Jadi misalkan kayak gini nih teman-teman. Ini saya coba bikin satu buah Excel. Ini datanya adalah pivot. Nah, datanya seperti ini nih. Jadi datanya itu tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Misalkan gini. Ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya, Jun. Lalu di sini tuh ada seperti ini, lalu di sini tuh adalah produk. Nah, terus di sini ada produk dan di sini itu ada kota gitu ya, teman-teman ya. Ada kota. Ada kota A, B, C, D, E. Produknya misalkan ada buku, bolpen, terus buku lagi, terus buku lagi, terus bolpen. Misalkan seperti ini. Lalu di sini nilainya Januari, Februari, April, Mei saya pakai random aja, rand between biar nggak kelamaan. Misalkan 100 sampai 1000. Nah, ini tuh produk yang terjual ya teman-teman ya. Produk yang terjual nilainya segini. Kalau teman-teman lihat nilainya berubah-berubah terus karena saya pakai run between atau random nilai di antara sekian sampai sekian. Biar nggak berubah-berubah terus setiap saya edit cell. Cara bagaimana? Copy, lalu paste value. Dah, maka nilainya nggak akan berubah-ubah lagi. Dah, saya sudah punya data seperti ini, teman-teman. Sini namanya datanya pivot.
Lalu selanjutnya akan saya coba unpivot. Maksudnya bagaimana? Yuk, kita mulai. Setelah kita siapkan datanya tadi, seperti biasa kita melakukan get data, teman-teman. Form Excel workbook, lalu selanjutnya kita cari file yang tadi, kita import, lalu kalau sudah kita import, kita transform data, sama ya tahapannya nggak ada yang berbeda. Terus selanjutnya di sini kayak tadi remove order column, kita expand, oke, use first row as header. Dan teman-teman lihat di sini seharusnya Januari, Februari, Maret, April, Mei itu merupakan sebuah data, teman-teman. Sampai Juni ya. Ini merupakan sebuah data. Ya kan? Januari itu bulan, tapi dia jadi kolom. Kalau dianalisa bisa nggak? Nggak bisa. Karena butuhnya kalau analisa data itu sifatnya yang tabular. Kayak tadi, per transaksi, dia ketika nambah data, ya ke bawah. Tapi kalau kayak gini, gimana coba? Kan nggak bisa nih, teman-teman. Jadinya kan nggak bisa. Nah, kalau misalkan kayak gini, bagaimana kejadiannya? Kita blok dulu bagian kolom-kolom mana yang mau kita unpivot. Nih, kita pilih Januari sampai Juni, seperti ini. Lalu kita cari transform, terus cari unpivot column. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Unpivot order column atau unpivot column. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Ada only selected column, berarti hanya ini. Kalau Pak, nanti kalau misalkan ketambahan bulan Juli bagaimana? Ya dia nggak masuk dalam kriteria tersebut. Atau pilihannya di sini ada lagi nih, unpivot order column. Berarti ini kita blok, ya. Selain ini, itu nanti di unpivot. Berarti kalau ada ketambahan kolom bulan Juli, ya dia aman. Kita tes ya sekarang ya. Di sini unpivot order column. Jadi di sini jadi misalkan bulan, lalu di sini sorry, caps lock-nya nyala. Bulan, terus selanjutnya di sini misalkan item terjual. Dah, kita close and load. Dan selanjutnya udah jadi ya, udah masuk. Selanjutnya kita save kayak tadi, lalu kita close, kita edit. Kita lihat datanya bisa masuk nggak otomatis. Saya tambahin F dan G. Lalu saya tambahin di sini itu adalah bulan Jul dan Agustus. Oke. Selanjutnya saya misalkan ini buku bolpen juga deh. Dan nilainya seperti tadi saya range between aja. Range between 100, 1000. Seperti ini. Saya auto calculation ke bawah, lalu saya copy, saya paste value, teman-teman. Dah, selesai ya. Saya simpan, saya close, lalu saya labs buka, dan kita lihat pembuktiannya. Kita refresh. Set. Dah, datanya masuk ya, langsung FG-nya masuk, dan pada bulan-bulan tersebut masuk juga. Dengan begini berarti kita bisa menggunakan beberapa tipe unpivot tadi. Memang ada beberapa jenis unpivot ya teman-teman ya. Ada beberapa jenis unpivot yang kita lihat tadi. Kalau misalkan kita tahu, oh yang mana sih yang bakal berubah-berubah, mana yang bakal tidak berubah, dalam artian itu adalah mana sih yang bakal dinamis, kolom-kolom dinamis, mana yang enggak. Kalau yang tidak dinamis itu kan kota sama produk tuh. Tapi kalau yang dinamis itu kan bulan. Berarti kita bisa selected yang kota dan produk lalu unpivot order column. Jadi sehingga kalau nambah bulan baru, dia akan otomatis masuk ke kolom bulan. Gitu kira-kira teman-teman. Ini adalah salah satu fungsi yang powerful. Karena gini, kadang kita dapat data itu nggak manusiawi. Nah, kadang kita dapat data yang tidak manusiawi, datanya itu bentuknya ya kayak seperti ini, teman-teman. Nah, datanya seperti ini, kan nggak manusiawi itu. Caranya bagaimana? Dengan cara kayak tadi. Oke, gimana untuk tahapan yang selanjutnya, yaitu adalah advance oleh data. Sudah siap untuk mengolah data yang lebih ekstrim? Nah, silakan teman-teman coba. Silakan teman-teman coba untuk kasus yang berbeda. Kalau misalkan bingung, silakan coba teman-teman cari data di situs-situs tertentu kayak World Bank, Data Go ID, terus Google Data juga ada.
atau situs-situs lainnya yang menyediakan data gratis, silakan dicoba dan coba juga teman-teman untuk menggunakan fitur yang lainnya. Karena dari tadi saya coba menyontohkan itu yang Excel terus. Coba aja XML, coba JSON, coba PDF, atau misalkan coba connect ke database. Apakah bisa? Yes, bisa. Di sini ada beberapa pilihan. Terus misalkan coba connect ke Azure gitu ya, kalau misalkan teman-teman memang punya fasilitas Microsoft, atau coba data source yang lainnya gitu. Silakan teman-teman coba, dan coba teman-teman kalau bingung kita diskusi di kolom komentar dan kita bahas sama-sama. Terima kasih banyak, selamat mencoba, and thank you.